Rusdi serahkan di PTKD 2024, imbau setiap anggaran harus tepat sasaran. Palu, Kompas Sulawesi, Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2024, berlangsung di Gedung Pogombo kantor gubernur setempat, Rabu, 6 Desember 2023. Dalam kegiatan yang mengangkat tema, mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tersebut, dihadiri unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, Bupati dan Wali Kota Sulawesi Tengah, staf ahli gubernur, asisten Kepala Kanwil DJPB Sulawesi Tengah serta pejabat terkait lainnya. Saya selaku perwakilan pemerintah Republik Indonesia di Provinsi Sulawesi Tengah, menyerahkan DIPA serta TKD dan dana desa tahun 2024 kepada saudara-saudara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ini merupakan langkah awal dari rangkaian proses pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024 yang telah disepakati oleh DPR bersama pemerintah pada akhir September 2023, ungkap Gubernur Rusdi. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPB, kata Gubernur Rusdi, untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Dialokasikan dana APBN melalui belanja Kementerian Negara, lembaga sebesar Rp8,10 triliun atau menurun 7,8% dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp8,79 triliun. Dana transfer ke daerah dan dana desa yang dialokasikan di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2024 telah ditetapkan sebesar Rp18,34 triliun meningkat 9,1% dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp16,80 triliun, yang terdiri dari komponen dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non-fisik, insentif fiskal, serta dana desa. Selain itu, Gubernur juga menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo dalam penyerahan DIPA di Istana Negara pada 29 November 2023, yakni pertama, kondisi perekonomian global masih penuh ketidakpastian, baik akibat geopolitik yang memanas, tantangan perubahan iklim, dan dampak kenaikan suku bunga tinggi dari negara maju yang membuat kita harus tetap waspada. Kedua, Indonesia tetap terjaga tumbuh di sekitar 5%. Ketiga, perbaikan peringkat Global Competitiveness Index Indonesia yang dirilis oleh IMD dari peringkat 44 di tahun 2022 menjadi peringkat 34 di tahun 2023. Sehingga hal ini diharapkan mampu mendorong dan menjaga kepercayaan investor dan pelaku usaha untuk terus berinvestasi. Keempat, APBN menjadi instrumen mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu menghilangkan kemiskinan ekstrim mendekati 0% dan penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Penurunan tingkat pengangguran menjadi 5,0%, 5,7%, angka ketimpangan, rasio Gini, menjadi 0,374, 0,377, dan peningkatan indeks pembangunan manusia meningkat menjadi 73,99, 74,02. Gubernur juga berpesan agar memastikan keselarasan rencana kerja pemerintah daerah dengan sasaran rencana kerja pemerintah 2024. Saya meminta dukungan dari seluruh bupati dan wali kota, para kuasa pengguna anggaran, serta siapapun yang diberikan amanah untuk mengelola keuangan negara khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, untuk bersama-sama melaksanakan amanah Presiden ini dengan sebaik-baiknya, harap Gubernur. Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Yuni Wibawa menjelaskan, di tengah ketidakpastian global dan meluasnya El Nino perekonomian Indonesia menunjukkan residensi dengan tumbuh sebesar 4,49% pada triwulan 3 tahun 2023. Sementara itu, Provinsi Sulawesi Tengah juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 2 digit pada tahun 10 kuartal berturut-turut mendapatkan di posisi kedua nasional dengan pertama sebesar 13% pangkat triwulan kedua pada tahun 2023. Kami dari Kementerian Keuangan memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah maupun satuan kerja yang telah berkinerja baik selama tahun 2023. Baik dari sisi pelaksanaan maupun pertanggungjawaban pengelolaan dana DIPA dan TKD, ujarnya. Ia berharap agar alokasi DIPA dan TKD yang diserahkan untuk segera direalisasikan sehingga output dan outcome dapat dinikmati masyarakat. Sumber, Humas Pemprov Sulteng.